Assalamualaikum Bu Fir, apa kabarnya Bu Fir? Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar baik Bu Nisa. Nah, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yang pertama, peserta didik diharapkan nanti mampu membaca ayat suci Al-Quran dengan tajwidnya dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan larangan berbuat zina. Yang kedua, peserta didik nanti mampu menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan berbuat zina, yang mana ayatnya itu terdapat dalam surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2. Yang ketiga yaitu peserta didik nanti mampu menganalisis Al-Quran dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Itu tujuan pembelajarannya, Bu. Berarti ada tujuan yang pembelajaran yang ingin Ibu capai ya Bu. Kalau area pengembangan, bagaimana yang ingin Ibu kembangkan untuk diobservasi? Untuk area pengembangannya sini saya mengambilnya titik fokusnya yaitu menghindari perilaku pergaulan bebas dan perbuatan zina serta mereka nanti fasih dalam membaca Al-Quran surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2, Bu. Jadi Bu Ipil mau melihat sejauh mana pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam pembelajaran. Benar, Bu. Baiklah, kira-kira seperti apa strategi yang Ibu siapkan untuk pembelajaran hari ini? Di sini saya akan menggunakan strategi pembelajarannya dengan model PBL, di mana nanti saya jabarkan sedikit materinya, saya sampaikan dari awal kegiatan pembelajaran, kemudian nanti dengan adanya LKPD mereka akan menganalisis masalah, berdiskusi, kemudian mereka nanti mempresentasikan hasil diskusinya, Bu. Baiklah Bu Ipil, berarti Ibu Ipil memakai model PBL ya? Iya, Bu. Oke, Bu Ipil, kira-kira kapan saya bisa melakukan supervisi di kelas Bu Ipil? Besok, Bu, insya Allah besok saya bisa melaksanakannya, Bu. Baiklah Bu Ipil, berarti kita ketemu lagi besok ya untuk observasinya. Ya, Bu. Oke, sebelum kita akhiri Bu Ipil, kira-kira apa yang Bu Ipil dapatkan setelah percakapan kita hari ini? Di sini saya sudah nampak nanti, Bu, gambaran bagaimana proses pembelajaran saya di kelas, Bu. Baiklah Bu Ipil, mungkin sampai di sini dulu percakapan kita pada hari ini. Sampai ketemu besok saat observasi kegiatan supervisi Bu Ipil di lokal ya Bu Ipil. Ya, Bu. Baiklah, terima kasih Bu Ipil. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Belum masuk ke dalam tujuan pembelajaran, Ibu pengen mengetahui sejauh
sejauh mana Ananda melihat judul ini. Kita adakan sedikit dulu pretest, jawab di kertas ini ya. Semampu Ananda dengan logika kemampuan Ananda. Kasih waktunya namanya 3 menit saja ya. Buat namanya. Sudah. Sudah selesai semuanya? Sudah. Alhamdulillah. Kenapa kita mempelajari larangan perbuatan pergaulan bebas dan zina? Inilah tujuannya. Kenapa kita harus mempelajari itu? Yang pertama, nanti kamu dapat membaca ayat Al-Quran dengan tafsir, kemudian hadisnya tentang larangan perbuatan pergaulan bebas dan zina. Nanti ada dalam surat Al-Isra ayat 32 dan juga dalilnya dalam surat An-Nur ayat 2. Kemudian nanti kamu bisa menjelaskan ayatnya, apa isi kandungan yang terdapat di dalam ayat dan hadis tersebut. Kemudian kita bisa menganalisis apa saja larangan-larangan yang dilarang oleh Allah di dalam ayat tersebut. Dan ketiga adalah mampu kita membiasakan menjauhi pergaulan bebas, perbuatan zina yang ini merupakan larangan dalam agama. Kemudian kita senantiasa selalu untuk berbuat hati-hati dalam memilih pergaulan. Kenapa? Intinya kita harus menjaga kehormatan diri kita. Sudah bisa nyambung tujuan pembelajaran kita hari ini? Apa namanya kalau kita tidak mendekati pergaulan bebas? Yang pertama kita mendapat ridho Allah. Ya, dampaknya itu tidak akan jatuh kepada kita. Kenapa? Kita sudah dari awal sudah menghindari, tidak mau mendekati pergaulan bebas. Oke, ini yang kedua, larangan berzina. Siapa yang bisa lagi bacanya? Angkat tangan. Halo? Siapa yang bisa? Bisa baca ayatnya siapa? Oke, silakan. Kesempatan suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad azabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Sadaqallahul azim. Yuk, siapa yang mau terjemahannya angkat tangan? Baca terjemahan, silakan Ustaz. Terjemahan surat ayat 3 ayat 2. Al-Qur'an ada Allah dari orang yang menyuruh Allah sama dengan dari
Perzinaan perempuan dan kezina laki-laki. Daerah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya. Mencegah kamu untuk melaksanakan agama hukum Allah jika kamu beriman kepada dari hari ini. Tidaklah pelaksanaan hukum atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang. Maha minta ampun dengan segala kelemahan. Oke. Dari surat An-Nur ayat 2 ini kita melihat larangan zina karena ada hukuman di sana. Siapa yang bisa mengambil sebuah pelajaran di sini dari surat An-Nur ini? Ya, siapa yang bisa mengambil pelajaran? Apa saja yang bisa kita ambil dari sini? Dari surat An-Nur ini. Ini khusus untuk pezina laki-laki dan pezina perempuan. Ya. Ada hukumannya di sana. Tidak boleh kita merasa apa di sana. Siapa yang bisa? Silakan angkat tangannya. Yang di belakang. Yang kita ambil pelajarannya apa? Intisari dari materi kita dari surat An-Nur saja. Apa di sana isi kandungannya yang bisa kita ambil? Atau apa manfaatnya dari ayat tersebut? Bisa? Ya, silakan nak. Jangan memberikan rasa belas kasihan kepada pembuat pezina perempuan dan pezina laki-laki, dan jadikanlah hukuman kepada mereka dan disaksikan oleh sebagian orang-orang itu. Betul sekali Anda, kita kasih tepuk tangan dulu ya. Ayat 32. Ini membahas hadis tentang zina surat An-Nur ayat 2 sama hadisnya. Ya. Buat di sana silakan satu orang menggunakan handphone. Ini kelompok 3. Nah, tugasnya adalah bagaimana cara kita menghindari perbuatan pergaulan bebas. Ya. Nah, silakan bentuk posisinya langsung Anda. Langsung kelompoknya ada di belakang. Ini kelompok 2 ini merupakan larangan pergaulan bebas. 4 ini gabung aja ya. 6 ya. Larangan perbuatan zina. Kemudian apa contoh perbuatan zina yang ada di lingkungan kita sekitar? Intinya kan tidak ada contohnya. Ya, ada lagi contoh yang lain. Oke. Kelompok ini gabung saja. Ya, bisa gabung handphone atau berbagi laptop. Apa manfaat atau hikmahnya kita mempelajari pergaulan bebas sama zina? Oke, silakan. 1, 3, oke, 1, 2, 3. Kelompok 6, silakan tampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Cara menjauhi perbuatan zina. 1. Segera menikah jika telah mampu. 2. Menjauhkan diri dari tempat-tempat maksiat yang dapat memberikan peluang
dan kesempatan untuk berzina. 3. Jangan sesekali mendekati hal-hal yang menjurus kepada perbuatan zina. 4. Memilih teman bergaul yang baik akhlaknya. 5. Memperdalam ilmu agama Islam dengan menghadiri majelis-majelis taklim. 6. Membaca buku-buku keislaman yang secara khusus dapat mengingatkan pembacanya mengenai bahaya perzinaan. 7. Membaca Al-Quran dan hadis-hadis tentang perlunya menjauhi perbuatan yang mengarah zina. 8. Mendengarkan nasihat ulama tentang pentingnya menjauhi segala bentuk dosa besar, termasuk berzina dan mendekati zina. Contoh perbuatan zina. Zina aib yaitu seseorang memandang lawan jenisnya dengan rasa hawa nafsu atau zina mata. Zina kolbi atau zina hati yaitu ketika memikirkan atau berimajinasi tentang lawan jenis dengan perasaan senang dan bahagia. Zina ucapan atau lisan yaitu ketika membicarakan lawan jenis yang diikuti dengan perasaan senang. Apakah dari teman-teman yang ingin bertanya? Adakah? Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra dari kelompok 8. Saya ingin bertanya, apa yang dimaksud zina ain? Saya dari program kelompok 6 aku menjawab pertanyaan dari Fatimah Zahra. Zina ain adalah zina mata, yaitu ketika seseorang memandang lawan jenis dengan rasa hawa nafsu. Terima kasih. Dan itu keterampilan dari kelompok 6. Ibu perbuat sedikit ya. Zina itu banyak macamnya, ada zina hati, zina mata, dan zina ucapan. Ketika kita berimajinasi atau menghayal sosok teman perempuan kita atau sosok teman laki-laki kita sampai membayangkan hal-hal yang negatif dan membuat nafsu kita muncul, itu termasuk dalam zina apa? Zina apa? Zina hati. Ya, hal inilah yang kecil-kecil ini harus kita hindari. Yang biasanya kita melihat cuman zina badan, orang yang melakukan hubungan suami istri atau hubungan badan tanpa ikatan pernikahan. Oke, kita lanjutkan. Putar lagi ya. Bikin namanya. Silakan bikin namanya. Ada sisanya. Nomor 1. Nomor 1. Tulis apa? Ya, tulis karena nggak tulis dia. Uraikanlah. Apa yang dimaksud dengan pergaulan bebas? Nomor 2, tuliskan 2 cara agar kita terhindar dari perbuatan zina. Tiga, tuliskan 2 hikmah menjauhi perbuatan zina. Waktunya 4 menit saja.
yang bisa melakukan refleksinya? Oke, silakan Nak berdiri. Refleksi hari ini, pembelajaran hari ini sangat menyenangkan, bisa berdiskusi dengan teman-teman. Dan hari ini kita tidak ada melakukan speeding, Bu. Besok ada lagi seperti biasanya ya, Bu. Iya, terima kasih masukannya. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Kenapa pengetahuan kami mengenai larangan perbuatan zina dan pergaulan bebas. Ya, luar biasa. Ya, terima kasih untuk masukan Anda. Betul sekali ya. SPP kita hari ini tidak ada. Insya Allah perbaikan itu ke depannya. Ibu akan buat lagi model pembelajaran yang lebih inovatif dan kreatif sehingga Ananda nanti ke depannya lebih menyenangkan lagi daripada hari ini. Dan Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bu Ipil, pada percakapan pasca observasi ini kita akan berdiskusi berkaitan dengan hasil pembelajaran Ibu Ipil hari ini. Baik Bu, Bagaimana perasaan Bu Ipil terkait dengan supervisi yang kita lakukan hari ini? perasaan saya Bu pada awalnya canggung, kemudian agak sedikit grogi Bu. Kenapa? Biasanya kan tidak ada yang melihat mengajar, tapi karena sekarang ada yang melihat di mengajar, ada rasa-rasa seperti itu. Namun alhamdulillah kemudian hal itu bisa dilakukan Bu, dengan baik Bu. Alhamdulillah ya Bu Ipil. Kira-kira bisa nggak Ibu ceritakan lagi apa tujuan pembelajaran Bu Ipil hari ini? Tujuan pembelajaran yang saya lakukan yang pertama, saya mengharapkan peserta didik itu mampu membaca ayat Al-Quran dengan tajwidnya serta hadisnya tentang larangan perilaku pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, kemudian tujuan yang kedua, peserta didik bisa menjelaskan ayat Al-Quran isi kandungannya yang terdapat dalam surat Al-Isra ayat 2, kemudian surat An-Nur ayat 2 beserta hadisnya. Yang ketiga tujuannya itu peserta didik nanti mampu menganalisis tentang bagaimana cara menghindari sikap-sikap dalam pergaulan bebas dan perbuatan zina itu. Bagaimana langkah-langkah yang Ibu lakukan dalam proses pembelajaran di kelas? Langkah-langkah yang saya lakukan dalam proses pembelajaran, saya mengambil modelnya itu PBL. Di sana ada diskusi, ada demonstrasi, itu Bu yang saya ambil. Baiklah Bu Ipil, jadi ada yang ingin Ibu capai ya Bu, yaitu pada bagian tujuan pembelajaran. Benar sekali Bu. Kira-kira dari pembelajaran Bu Ipil hari ini, apakah yang ingin Ibu Ipil kembangkan itu? Alhamdulillah menurut saya sudah tercapai, tapi belum 100% Bu. Alhamdulillah ya Bu, sudah sesuai dengan yang Ibu Ipil harapkan. Kira-kira menurut Ibu Ipil kenapa belum 100%? Kenapa belum 100% Bu? Karena masih ada siswa yang dalam proses pembelajaran yang saya lakukan itu ada yang belum aktif dalam proses pembelajaran, itu yang menjadi hambatan. Kira-kira hambatan seperti apa yang Ibu rasakan? Hambatan yang saya rasakan ini seperti ini dialami juga oleh guru-guru yang lain, di mana dalam proses pembelajaran ini peserta didik tidak terlibat dengan sepenuhnya dalam pembelajaran Bu, karena kurang aktif dan daya fokus mereka itu tidak sama semuanya. Baiklah, berarti ada sebagian peserta didik yang kurang aktif ya Bu. Mungkin mereka berpikiran masih ada teman yang lain yang akan menjawabnya ya Bu. Terus, kalau menurut Ibu Ipil, apa yang menyebabkan murid-murid ini kurang aktif? Salah satunya mungkin karena yang pertama saya membuatnya terlalu banyak kelompok, kemudian karena ada keterbatasan dari tutor yang saya jadikan teman sebaya, kemudian tidak juga seimbang dari modul pembelajaran yang saya berikan mungkin masih belum kreatif atau inovatif, jadi kurang menarik.
Baiklah Bu Ipil, kira-kira apa rencana Ibu selanjutnya? Apa yang akan Ibu Ipil lakukan untuk supaya tidak ada lagi peserta didik? Kemungkinan kedepannya saya akan melakukan atau mengambil model pembelajaran yang berdiferensiasi dan saya akan memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan anak dan kesiapannya belajar dan gaya belajarnya sehingga nantinya saya berharap sekali bahwa peserta didik itu kembali aktif dalam. Baiklah Bu Ipil, rencananya bagus sekali ya Bu Ipil. Mudah-mudahan rencana Ibu Ipil ini terrealisasi secepatnya ya Bu Ipil, sehingga pembelajaran nanti akan lebih baik lagi dari pembelajaran sebelumnya. Amin, terima kasih ya Bu. Baiklah Bu Ipil, kira-kira kapan Bu Ipil akan menjalankan rencana itu? Insya Allah saya akan melakukannya dalam waktu dekat ini Bu. Kira-kira mungkin hari Selasa depan udah bisa saya laksanakan Bu. Oke, alhamdulillah. Baiklah Bu Ipil, mungkin sampai di sini dulu percakapan kita hari ini. Terima kasih banyak ya Bu Ipil. Sebelum diakhiri, kita dengarkan dulu umpan balik dari Bapak PP kita yaitu Bapak Ali Masri. Terima kasih Bu Nisa dan Bu Ipil telah melaksanakan kegiatan pasca observasi ya Bu ya. Kita melakukan kegiatan pra dan observasi di kelas taman yang Bu Nisa. Pertama pertanyaan itu sebaiknya diajukan spontan ya Bu Nisa. Jadi kata kira-kira atau mungkin kita hilangkan itu. Kalau kira-kira itu kan seperti apa lah ya, hilang rasa spontan pertanyaan itu. Kira ibu kapan perginya? Kapan ibu perginya? Dan semuanya kita. Atau mungkin dengan mengajukan kata mungkin itu kita hilangkan. Atau mungkin ibaratnya kan ada antara persentasenya kan nggak berkurang itu ya. Mungkin saya melakukan ini mungkin berarti kita kurang kepercayaan. Jadi spontan. Walaupun itu nanti hasilnya atau kenyataan memang di luar dari apa yang kita rencanakan, tapi kita telah memiliki konsep atau prinsip bahwa kita yakin itu akan terjadi. Walaupun nanti hasilnya tidak akan terjadi. Kehilangan kata kira-kiranya, nanti bisa lebih banyak kira-kira. Dan kata mungkin itu kita hilangkan karena kita yakin ini, memang yakin kita ini. Hilangkan. Saja mungkin yang saya sampaikan bisa untuk memang perlu kita latihan dalam menyusun sebuah pertanyaan yang mampu menggali pengetahuan, mampu menggali potensi. Kan itu sebenarnya kita melaksanakan kegiatan observasi yang berbasis coaching, menggali pengetahuan, menggali potensi dari itu saja Bu Nisa dan terima kasih sudah sangat. Terima kasih banyak Pak atas umpan balik yang diberikan. Ilmunya sangat bermanfaat. Semoga kami bisa menyerapkan ilmu. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.